Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Meli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Today we will discuss about chapter 7 about recount text ya. Recount text. Mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar pas di SMP maybe. Ya, jadi recount text itu adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali peristiwa atau kejadian yang dilihat oleh kalian atau dialami oleh kalian. Misalnya contoh, ketika kalian berangkat sekolah, kalian melihat suatu kejadian ada kecelakaan misal. Kalian melihat kecelakaan. Nah, kalian sampai di sekolahan, kalian itu ngomong sama temen, tadi pas di jalan aku lihat ada kecelakaan antara sepeda motor sama becak misal. Nah, yang pakai sepeda motor itu terpelanting jauh banget, sedangkan becaknya itu utuh, nggak ada lecet-lecet sama sekali. Impossible I think. But ya, contohnya seperti itu. Nah, dari situ teman kalian, wah, dapat informasi kan. Nah, itu fungsi dari recount text. Jadi recount text itu sekali lagi adalah menceritakan kembali kejadian yang kalian lihat atau kalian alami. Next, generic structure dan linguistic feature of recount text ya. Generic structure-nya itu hampir sama dengan narrative text, hanya saja di bagian terakhirnya yang beda sama bagian tengahnya. Dari generic structure-nya itu adalah orientation, event, dan reorientation. Orientation itu mencakup siapa, apa, dan di mana. Siapa, apa, dan di mana. Jadi kalian itu mau cerita apa? Ya, misal kecelakaan. Yang kecelakaan itu siapa? Misal kamu nggak tahu orangnya, ya kamu bisa kasih tahu bapak-bapak sama kakek-kakek misal. Nah, itu siapanya itu. Kapan? Nah, waktunya itu kapan? Waktu saya berangkat sekolah tadi. Nah, di mana? Di jalan raya menuju ke sekolah. Itu di orientation. Jadi orientation itu sekali lagi mencakup siapa, kapan, dan di mana. Nah, kemudian yang kedua adalah event. Event itu adalah runtutan kejadian atau kronologi kejadian. Jadi mulai awal kamu itu lihat kejadian itu gimana? Mungkin pas saya nyebrang jembatan Poncol, saya belok ke barat gitu ya, sekitar berapa ratus kilometer ada kerumunan. Nah, setelah saya lewat kerumunan itu ternyata ada kejadian. Nah, kejadiannya itu apa? Urutan-urutan kejadiannya gimana? Bisa saja kronologinya itu bukan kronologi kecelakaannya, tapi kronologi kalian melihat kejadian tersebut. Ya, jadi sekali lagi catatan, kronologi di sini bukan hanya kronologi kejadian yang kalian lihat, tapi bisa juga kronologi bagaimana kalian melihat kejadian itu. Kalau kronologi kejadian itu bisa jadi kamu yang mengalami. Tapi kalau kamu tidak mengalami, berarti kronologi bagaimana kamu bisa melihat kejadian itu. Yang ketiga itu adalah reorientation. Reorientation ini adalah kesimpulan yang kalian ambil ketika kalian melihat kejadian tersebut atau mengalami kejadian tersebut. Misal kejadian ini sangat mengerikan atau kejadian ini sangat menyenangkan. Itu adalah reorientation. Jadi sekali lagi, reorientation itu adalah how do you feel? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menyaksikan atau mengalami kejadian tersebut. Understand? Lanjut linguistic feature. Linguistic feature yang dipakai di recount text itu adalah past tense. Nah, untuk lebih jelasnya kalian buka kembali chapter 6 kemarin about simple past tense dan past perfect. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan di recount text ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini karena chapter kemarin kita sudah membahas tentang past tense.
Oke, next. Example. Nah, nih paragraf pertama itu orientation. Orientation sekali lagi mengacu ke siapa, kapan, dan di mana. Kemudian yang kedua itu adalah event. Event itu adalah sekali lagi kronologi atau urutan-urutan kejadian. Bisa juga kejadian yang terjadi atau bisa kejadian yang kamu bagaimana kalian melihat kejadian tersebut. Sekali lagi, kalau kronologinya itu kronologi kejadian, berarti otomatis kalian yang mengalami kejadian tersebut. Tapi kalau kalian hanya melihat saja, berarti kronologi di sini adalah bagaimana kalian sampai bisa melihat kejadian tersebut. Nah, yang ketiga adalah reorientation. Reorientation itu adalah how do you feel? Perasaan kalian ketika kalian menyaksikan atau mengalami kejadian tersebut. Nah, ini untuk yang orientation. Last holiday itu mengacu ke kapan. My family and I itu adalah siapa. In Solo itu di mana. Jadi sekali lagi dalam orientation itu siapa, kapan, dan di mana itu harus ada. Oke, terus kemudian yang past tense bisa kalian lihat di sini ada kata visited. Ada kata was di sini. Ada kata when di sini. Terus ada kata had di sini. Ya, bisa kalian cari lagi. Selain kata-kata ini, banyak sekali kata past yang ada di kalimat di text recount. Jadi sekali lagi text recount itu memang benar-benar memakai past tense. Kenapa? Karena menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang sudah lampau atau yang sudah kalian saksikan atau kalian alami. Oke. Nah, setelah ini please make your own recount text based on your experience. Jadi silakan kalian setelah ini coba membuat kalimat text recount sendiri berdasarkan pengalaman kalian. Saya lebih prepare ke pengalaman kalian belajar di rumah. Bagaimana perasaan kalian belajar di rumah ya? Apa saja yang kalian lakukan ketika kalian belajar di rumah? Tapi kalau misal kalian mau cari yang lain it's okay, tapi coba sih saya pengen tahu pengalaman kalian belajar di rumah itu seperti apa, kalian tuangkan dalam bentuk recount text kalian sendiri. Tapi sebelum itu please write down material first. Jadi sebelum kalian buat recount text itu, kalian catat dulu materi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi materinya dulu dicatat, baru kalian kerjakan latihannya. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa kalian chat langsung saya via WA, via WhatsApp atau email, atau mungkin di kolom komentar Google Classroom. Oke, class, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.